Anda menyaksikan Ulas Kompas, Saudara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas hari ini, edisi Jumat 12 Desember 2025. Kita ke informasi pertama, Saudara, di mana di halaman muka Harian Kompas menampilkan peta Pulau Sumatera dengan judul Hutan Sumatera Lenyap. Di mana dalam peta tersebut tampak ada beberapa titik warna di Pulau Sumatera yang ditampilkan, di mana hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusut 1,2 juta hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama 3 dekade. Mayoritas hutan yang hilang itu berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dan perubahan ini mengganggu fungsi hutan yang seharusnya mengendalikan air hujan dan mencegah banjir. Analisis tim jurnalisme Data Kompas mengungkap bahwa selama periode 1990 hingga tahun 2024 hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Dan jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sebesar 99,46 hektar hutan hilang per hari. Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola per hari. Adapun ukuran lapangan sepak bola adalah 7.140 meter persegi dan menurut standar FIFA dan secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan luas 2 kali Pulau Bali. Dari halaman muka, Saudara, kita bergeser ke halaman 12. Ada informasi terkait dengan korupsi dengan judul KPK, Korupsi untuk Bayar Utang Kampanye. Dan tema ini diangkat dengan judul tersebut, di mana KPK menetapkan 5 orang, termasuk Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka korupsi lelang pengadaan barang jasa di Pemkab Lampung Tengah. Selesai operasi tangkap tangan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengondisian pemenang lelang pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. KPK menyebut sebagian besar dari total uang yang diterima Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya digunakan guna melunasi pinjaman bank untuk kampanye 2024. Dan dari informasi terkait dengan korupsi, Saudara, kita bergeser ke sebelah kanan. Ada informasi terkait bencana Sumatera dengan judul Segera Pulihkan Pendidikan Wilayah Terdampak. Penanganan dampak bencana Sumatera tak kunjung optimal meskipun 2 pekan telah berlalu. Jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak bencana belum normal sehingga menghambat beragam aktivitas termasuk pendidikan. Lumpur masih menggenangi sekolah, jalan menuju sekolah pun terputus. Dan selengkapnya, Saudara, dapat Anda baca di Harian Kompas edisi Jumat 12 Desember 2025 maupun secara daring di kompas.id.